Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaflila Maliani dengan NIM 253510668, mahasiswa Prodi Agribisnis Universitas Negeri Padang, Kampus Sijunjung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis dari proses komunikasi berdasarkan video wawancara yang telah dilakukan oleh rekan saya Rozairin bersama Bapak Muhammad Iksan, yaitu seorang petugas keamanan di kampus. Berikut adalah analisis mengenai proses komunikasi dan keterampilan aktif yang terjadi. Komunikasi yang terjadi adalah komunikasi interpersonal dalam bentuk wawancara antara seorang mahasiswa dengan seorang petugas keamanan kampus. Dalam konteks etika berkomunikasi, rekan saya Rozairin sudah menunjukkan etika berkomunikasi yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari ia mulai menyapa dengan sopan, memperkenalkan diri, meminta izin dan ketersediaan waktu narasumber di awal, serta menutup wawancara dengan ia meminta terima kasih dan permintaan maaf atas segala kekurangan yang terjadi saat proses wawancara sedang berlangsung. Di dalam wawancara, ada sedikit hambatan komunikasi yang terjadi. Hambatan tersebut berupa hambatan teknis dan situasional, seperti adanya istilah yang kurang dipahami, seperti HT, dan kebisingan yang terjadi di lingkungan kampus, sehingga mengganggu kejelasan suara dari wawancara tersebut. Nah, jika ada hambatan, pasti ada cara untuk mengatasinya. Cara teman saya mengatasi hambatan yang terjadi yaitu dengan cara tetap menjaga kontak mata dengan narasumber, juga memberikan respon verbal seperti "Oh iya, baik Pak". Rekan saya juga mengajukan pertanyaan klarifikasi agar pesan yang diberikan oleh narasumber dapat diterima dengan jelas dan lebih akurat. Untuk meningkatkan efektivitas, mahasiswa bisa lebih mendalami materi atau istilah teknis terkait profesi narasumber sebelumnya. Selain itu, pemilihan lokasi yang lebih kedap suara dapat meminimalisir gangguan eksternal. Efektivitas dari wawancara ini yaitu komunikasi sudah berjalan efektif. Alasannya, pesan dan informasi yang dibutuhkan mahasiswa seperti prosedur keamanan, jadwal shift, dan tantangan kerja berhasil tersampaikan dan dijawab oleh narasumber dengan jelas tanpa adanya miskomunikasi yang berarti. Nah, selanjutnya, keterampilan mendengarkan aktif. Keterampilan yang muncul seperti memberikan atensi. Mahasiswa atau rekan saya sendiri telah menunjukkan fokus sepenuhnya kepada narasumber. Lalu, ia juga memberikan respon dengan adanya anggukan kepala dan feedback verbal kecil sebagai tanda mengikuti pembicaraan. Dan adanya klarifikasi. Rekan saya terkadang mengulang atau merangkum poin narasumber untuk memastikan pemahaman. Hambatan dalam mendengarkan, hambatan utamanya yaitu gangguan fisik atau distraksi lingkungan dan mungkin sedikit tekanan psikologis untuk memastikan semua pertanyaan dalam daftar tersampaikan, yang terkadang membuat jeda antar pertanyaan terasa kaku. Perbaikan untuk kedepannya, tentunya sebagai mahasiswa, kami dapat berlatih untuk melakukan mendengarkan secara lebih empatik dan mengalir, sehingga wawancara terasa lebih seperti percakapan dua arah daripada sekedar tanya jawab kaku berdasarkan teks. Kesimpulan dari mendengarkan aktif yaitu rekan saya sudah melakukan mendengar aktif. Hal ini dapat dibuktikan dengan kemampuan rekan saya untuk memberikan respon yang relevan terhadap jawaban narasumber dan kemampuan untuk menyambung pertanyaan berdasarkan informasi yang baru saja diberikan oleh narasumber. Nah, itu dia hasil presentasi dari proses komunikasi yang telah dilakukan oleh rekan saya dalam bentuk wawancara dengan seorang satpam kampus. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya Syaflila Maliani, pamit undur diri.
salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.